Pesona si gadis desa. Episode 6. Belalai gajah. "Ada apa dengan wajahmu?" tanya Glenn heran. Fedo mendengus. Dia memutuskan datang menemui Glenn karena terus dibuat tak nyaman dengan perkataan nyeleneh Nania. Fedo sangat penasaran dengan istilah belut listrik yang dia dengar pagi tadi. Tapi sekeras apapun dia berusaha mencari tahu, Fedo tetap saja tidak menemukan arti dari kata-kata tersebut. Karena terdesak oleh rasa ingin tahu yang begitu besar, dia akhirnya memilih untuk bertanya pada Glenn dan juga Lucy. Fedo sangat berharap kalau pasangan pengantin baru ini bisa menjawab rasa penasarannya. "Kau tahu tidak apa itu belut listrik?" tanya Fedo sembari menatap lekat ke arah Glenn yang sedang tersenyum ke arah Lucy. "Cih, dasar pengantin baru, maunya mesra-mesraan saja. Lupa ya kalau di sini sedang ada tamu." Merasa tersindir, Glenn akhirnya mengalihkan perhatian dari sang istri. Dia tersenyum miring melihat wajah Fedo yang terlihat sangat tidak bersahabat. "Iri, bilang bos," ejek Glenn dengan sengaja. "Iri kepalamu, Glenn," sungut Fedo seraya berdecak kesal. "Sekarang kita bisa bicara serius tidak?" Bisa, jawab Glenn sambil tertawa puas. "Ada apa? Gerangan apa yang sudah membuat tuan muda Eiji kita terlihat frustasi? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan ranjang yang mulai dingin?" Pertanyaan Glenn sedikit banyak menghibur Fedo yang sedang gundah gulana. Dia tertawa, kemudian mengisi gelasnya dengan red wine yang tersedia di atas meja. "Lucy tidak marah kau menyimpan minuman seperti ini di apartemen?" "Gadis malaikat sepertinya mana bisa marah, Fed," jawab Glenn santai. "Justru dia malah merasa senang karena aku akan semakin panas jika sudah meminum minuman ini." "Biasalah, hentakan RPM-nya akan semakin kencang jika sudah dipanaskan." Setelah berkata seperti itu, Glenn dan Fedo tertawa terbahak-bahak. Ya, istilah seperti ini tentu saja hanya diketahui oleh para penikmat ranjang. Meskipun Glenn sendiri tak pernah menyentuh wanita selain istrinya, dia cukup tahu banyak tentang hal-hal seperti ini. Glenn mempunyai seorang guru yang sangat handal dengan berbagai macam jenis istilah ranjang. Siapa lagi kalau bukan Morrigan Junior, si penggila wanita cantik yang kini tengah menikmati karma dari buah hatinya dengan Patricia. "Oh iya, ngomong-ngomong belut listrik apa yang kau tanyakan tadi? Kau ingin memelihara binatang penyengat itu?" tanya Glenn setelah puas tertawa. "Begini Glenn, kau tahu Luri tidak?" jawab Fedo mulai serius. Kening Glenn mengerut. "Luri adik iparku bukan?" "Iyalah, memangnya ada Luri lain di sekitar kita?" "Brengsek kau Fed, kalau sudah tahu kenapa kau tanyakan padaku, ha? Kurang kerjaan sekali." Fedo terkekeh melihat Glenn bersungut-sungut. Rasanya enak juga mengerjai pengantin baru. Sebelum melanjutkan kata-katanya, Fedo terlebih dahulu menyesap habis red wine yang ada di gelasnya. Rasa manis yang mengalir di tenggorokannya membuat Fedo terpikir akan hatinya yang selalu terluri-luri pada si gadis desa. Sungguh, Fedo seperti tidak bisa memikirkan wanita lain lagi sekarang. Bahkan, miliknya tak lagi menegang ketika melihat wanita berdada besar. Segala pikiran Fedo kini hanya terpusat pada Luri, dan Luri saja. Karena si Casanova kini benar-benar sudah terjerat oleh pesona si gadis desa. "Glenn, kau tahu arti dari belut listrik tidak?" tanya Fedo lagi. "Sebenarnya apa sih yang sedang kau tanyakan, Fed? Kau tidak mungkin tidak tahu kan kalau belut listrik itu adalah seekor binatang buas yang hobinya menyetrum orang?" jawab Glenn heran. "Kalau yang itu aku juga tahu, Glenn." "Lalu?" "Masalahnya ini Nania yang bilang. Makanya aku jadi penasaran begini sekarang." "Nania yang bilang?"
Glenn dan Vedo langsung menoleh ke arah Lucy yang baru saja bergabung sambil membawakan sepiring buah-buahan. Mereka berdua kemudian kompak menganggukkan kepala. "Tuan Vedo," panggil Vedo saja, sela Vedo sembari mengambil potongan buah melon menggunakan garpu. Lucy mengangguk. Dia lalu melihat ke arah Glenn yang sedang memilin rambutnya yang basah. "Nania datang kemari?" tanya Lucy. "Tidak," jawab Glenn. "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Vedo dan Nania. Lebih baik kau tanyakan langsung pada orangnya, sweetie." Vedo, Nania kenapa?" tanya Lucy masih merasa canggung memanggil Vedo tanpa embel-embel tuan. "Dia tidak kenapa-napa, Lus. Hanya membuatku hampir mati penasaran saja," jawab Vedo seraya mendesah pelan. "Tadi pagi aku bertemu dengan Luri dan juga Nania yang akan masuk sekolah. Lalu Nania mengatakan padaku agar jangan dekat-dekat dengan Luri karena aku mempunyai berut listrik yang bisa membuat Luri terkena busung lapar. Padahal ya Lus, aku sama sekali tidak memelihara binatang itu. Jangankan memelihara, melihatnya secara langsung saja aku tidak pernah. Hanya dari televisi dan juga dari gambar saja aku bisa tahu seperti apa bentuk belut listrik. Makanya aku bingung sekali kenapa Nania bisa berkata seperti itu padaku. Kau tahu tidak apa maksud ucapannya? Kepalaku sudah mau pecah gara-gara ucapan Nania." Mata Lucy mengerjap-ngerjap setelah dia mendengar penjelasan Vedo tentang belut listrik yang dimaksud oleh adiknya. Seketika wajahnya memerah, menahan malu. Lucy sudah pasti tahu ditujukan untuk apa kata-kata belut listrik itu, karena dia sudah sering mendengarnya setiap kali Nania mengistilahkan tentang kelelakian seorang pria. "Sweetie, kau kenapa? Wajahmu merah sekali," tanya Glenn khawatir. Vedo yang mendengar ucapan Glenn pun langsung menatap seksama ke wajah Lucy. Benar, wajah calon kakak iparnya memerah seperti buah tomat. Apa iya Lucy langsung demam hanya gara-gara mendengar kata belut listrik? Aneh sekali, batin Vedo keheranan. "Itu Glenn, aku mau ke dapur dulu ya. Aku lupa mematikan kompor," jawab Lucy beralasan. Glenn langsung menarik tangan Lucy yang ingin pergi dari hadapannya. Dia lalu menatapnya lekat-lekat, mengabaikan Vedo yang terlihat seperti ingin muntah melihatnya duduk memangku Lucy. "Ada apa? Beritahu aku dulu kenapa wajahmu memerah tiba-tiba," desak Glenn. "Glenn, malu. Ada Vedo di sini," bisik Lucy dengan wajah yang semakin memerah. "Biar saja. Kalau kau tetap tidak mau bicara, aku bahkan tidak keberatan menudurimu di hadapan Vedo." "Jangan gila, Glenn." "Aku memang sudah gila, sweetie," sahut Glenn seraya menyeringai lebar. Lucy mendesah panjang. Sepertinya urusan ini tidak akan selesai jika dia tidak segera menuruti keinginan Glenn. Akhirnya, sambil menahan malu, Lucy memberitahu Glenn dan juga Vedo tentang sejarah si belut listrik yang dimaksud oleh Nania. "Itu, sebenarnya belut listrik itu ya punya kalian berdua." "Iya, punya kalian." "Punya kami berdua? Maksudnya bagaimana?" tanya Vedo kebingungan. Lidah Lucy terasa kaku saat ingin menjelaskan lebih rinci. Dia kemudian memilih untuk membisikkan saja di telinga suaminya. Terlalu memalukan bagi Lucy jika harus menjelaskan dengan gamblang kalau si belut listrik adalah jenis beda tumpul yang bisa menebar benih kecebong di dalam rahim wanita. Glenn baru melepaskan Lucy dari pangkuannya setelah dia mendapat bisikan dari sang istri. Sungguh, Glenn benar-benar tidak menyangka akan ada julukan aneh untuk benda paling penting dalam hidupnya. "Glenn, apa yang dibisikkan Lucy padamu?" desak Vedo penasaran.
Apa? Aku harap kau tidak terkena serangan jantung setelah aku menjelaskan apa yang dimaksud brut listrik oleh adik iparku, ucap Glenn dengan ekspresi serius yang dibuat-buat. Tiba-tiba saja perasaan Vedo terasa tidak enak. Dadanya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dari raut wajahnya Glenn, Vedo bisa merasakan kalau hal tersebut bukanlah sesuatu yang baik. Belut listrik itu maksudnya adalah juniormu. Lucy bilang julukan ini selalu dipakai Nania ketika dia ingin menyebut tentang senjata kita, Fed. Jadi, Nania memintamu menjauhi Luri karena dia takut kalau juniormu akan membuat kakaknya hamil. Ini sangat lucu, bukan? Untuk seperkian detik, Vedo hanya tercengang seperti orang bodoh. Dia tidak menyangka kalau belut listrik yang sudah membuatnya penasaran setengah mati ternyata ada hidup di tubuhnya. Pantas saja ketika bicara Nania selalu melirik ke arah bawah perutnya. Ternyata ini penyebabnya. Glenn, panggil Vedo lirih. Apa lagi? Sudut bibir Glenn berkedut. Juniorku bukan belut listrik. Lalu? Belalai gajah. Setelah itu, Glenn dan Vedo tertawa seperti orang gila. Mereka berdua menertawakan kekonyolan Nania yang begitu polos dalam mengartikan kelelakian masing-masing. Sungguh, cara berpikir gadis desa ini membuat mereka berdua menggila. Untung saja hanya Nania yang kelewat polos. Mereka berdua bisa mati muda jika Lucy dan Luri memiliki pemikiran yang sama seperti adiknya.